Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, jawab salamnya sekali lagi. Mudah-mudahan masuk surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmatnya tidak bisa kita hitung dengan angka maupun dengan rumus matematika. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadrati wal muhtaramun yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak dosen dari mata kuliah Pendidikan Agama yakni Bapak Dr. Son Haji Sarjana Agama Magister Manajemen, dan teman-teman yang menyaksikan video ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada yang namanya hubungan di antara kita. Oleh karena itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jalan-jalan ke rumah si Udin berangkatnya naik taksi. Perkenalkan, nama saya Irwan Wahyudin, saya dari Prodi Akuntansi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama panjang saya yaitu Irwan Wahyudin. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi. Untuk nomor NIM saya yaitu 2902 250023. Saya di sini ingin membuat tugas video untuk ulangan tengah semester, yaitu dari mata kuliah Pendidikan Agama, dengan materi apa yang saya buat 50 soal yang telah ditentukan oleh Bapak dosen. Tak perlu berlama-lama lagi, alangkah baiknya kita langsung mulai saja soal-soal yang telah saya buat. Untuk soal yang pertama, manusia pertama di bumi adalah titik-titik-titik. A. Nabi Yusuf. B. Nabi Hud. C. Nabi Adam. D. Nabi Isa. Untuk jawabannya yaitu C. Nabi Adam. Soal yang kedua, sarana yang menjamin kelapangan dada dalam individu dan menumbuhkan ketenangan hati pemeluknya disebut dengan titik-titik-titik. A. Akidah. A. Akhlak. B. Akidah. C. Muamalah. Dan D. Agama. Untuk jawabannya yaitu D. Agama. Untuk soal yang ketiga, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segumpal darah. Terdapat pada surah titik-titik-titik. A. Surah Al-Qaryah ayat 2. B. Surah Al-Ala ayat 6. C. Surah Al-Baqarah ayat 47. Dan D. Surah Al-Alaq ayat 2. Untuk jawabannya yaitu D. Surah Al-Alaq ayat 2. Soal yang keempat, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Apa yang membedakan antara manusia dengan malaikat? A. Akalnya. B. Nafsunya. C. Penciptanya. Dan D. Yang disembahnya. Jawabannya yaitu B. Nafsunya. Untuk soal yang kelima, pada surat apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para makhluknya untuk menyembah kepada dirinya? A. Surah Az-Zariyat ayat 56. B. Surah An-Nas ayat 4.
C. Surah An-Naba ayat 10. Dan D. Surah Al-Alaq ayat 1. Untuk jawabannya yaitu A. Surah Az-Zariyat ayat 56. Untuk soal yang keenam. Manusia diciptakan di muka bumi ini untuk bisa menjadi seorang titik. A. Mukminin. B. Khalifah. C. Jahilun. Dan D. Jagoan. Untuk jawabannya yaitu B. Khalifah. Soal yang ketujuh. Surah yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya manusia diwajibkan untuk selalu titik. A. Mendengar. B. Melihat. C. Membaca. Dan D. Menulis. Jawabannya yaitu C. Membaca. Soal yang ke-8. Al-Quran diturunkan untuk kecuali titik. A. Sebagai pedoman hidup umat beragama. B. Sebagai buku bacaan untuk belajar. C. Sebagai penyempurna kitab bagi kitab-kitab sebelumnya. D. Sebagai kitab suci bagi umat Islam. Untuk jawabannya yaitu B. Sebagai buku bacaan untuk belajar. Soal yang ke-9. Di dalam agama terdapat 3 patokan yang terpenting. Salah satunya yaitu adalah akidah. Dalam skemanya, akidah bisa diperumpamakan sebagai titik. A. Tiangnya agama. B. Pondasinya agama. C. Atapnya agama. Atau D. Penghiasnya agama. Jawabannya yaitu B. Pondasinya agama. Soal yang ke-10. Khairun nas anfa'ulin nas. Arti dari kata tersebut adalah titik. A. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. B. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. C. Sebaik-baik manusia adalah yang paling mencari ilmu. Dan D. Sebaik-baik manusia yang paling kaya hartanya. Jawabannya yaitu B. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Soal yang ke-11. Dalam surat Al-An'am ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan A. Segumpal daging. B. Tanah. C. Segumpal darah. D. Dengan api. Jawabannya yaitu B. Dengan tanah. Soal yang ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sesuai apa yang dikehendakinya. Pada penciptaannya, manusia di muka bumi ini tidak ada campur tangannya manusia. Disebut dengan titik. A. Asli. B. Buatan. C. Azali. Dan D. Campuran. Untuk jawabannya yaitu C. Azali. Soal yang ke-13. Di dalam suatu ketakwaan terdapat syarat-syarat. Salah satunya adalah iman. Iman artinya titik. A. Tunduk. B. Patuh. C. Berserah diri. Dan D. Percaya atau yakin. Jawabannya yaitu D. Percaya atau yakin. Soal yang ke-14. Perbedaan manusia dengan hewan terdapat pada titik. A. Nafsunya. B. Akalnya. C. Ruhnya. D. Hatinya. Jawabannya yaitu B. Akalnya. Soal yang ke-15. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Khalik, maka manusia disebut dengan titik. A. An-nas. B. Mujahid. C. Makhluk. Dan D. Khalifah. Untuk jawabannya yaitu C. Makhluk. Soal yang 16. Sebelum manusia diciptakan ke muka bumi, terdapat beberapa ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, kecuali titik. A. Jodoh. B. Amal. C. Takdir. Dan D. Kematian. Untuk jawabannya yaitu B. Amal. Soal yang ke-17.
Dalam memilih suatu pasangan, manusia diberi kebebasan untuk memilihnya. Namun, harus mengutamakan 5 hal. Salah satunya adalah titik-titik-titik. A. Jabatannya. B. Wajahnya. C. Agamanya. Dan D. Lingkungannya. Jawabannya yaitu C. Agamanya. Soal yang ketulis, muhasabah bisa disebut juga sebagai titik-titik-titik. A. Introspeksi diri. B. Perkenalan diri. C. Memanfaatkan diri. Dan D. Memajukan diri sendiri. Untuk jawabannya yaitu A. Introspeksi diri. Soal ke-19. Manusia disebut dengan Al-Amin. Al-Amin artinya titik-titik-titik. A. Jujur. B. Adil. C. Amanah. Dan D. Lemah lembut. Untuk jawabannya yaitu C. Amanah. Soal yang ke-20. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada zaman jahiliyah. Arti dari jahiliyah adalah titik-titik-titik. A. Zaman keadilan. B. Zaman kebodohan. C. Zaman kepintaran. D. Zaman kemajuan. Untuk jawabannya yaitu zaman kebodohan. Soal ke-21. Etika bisa juga disebut dengan titik-titik-titik. A. Kebiasaan. B. Budi pekerti. C. Kaidah. Dan D. Peraturan. Untuk jawabannya yaitu D. Peraturan. Soal ke-22. Moral bisa juga disebut dengan titik-titik-titik. A. Peraturan. B. Kaidah. C. Budi pekerti. Dan D. Kebiasaan. Untuk jawabannya yaitu D. Kebiasaan. Soal ke-23. Akhlak bisa juga disebut dengan titik-titik-titik. A. Budi pekerti. B. Kaidah. C. Kebiasaan. Dan D. Peraturan. Untuk jawabannya yaitu A. Budi pekerti. Untuk soal yang ke-24. Sebutkan perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali titik-titik-titik. A. Bertasbih. B. Beristighfar. C. Berakhlak. Dan D. Bersyukur. Jawabannya yaitu C. Berakhlak. Soal yang ke-25. Bacaan tasbih yang sering dilakukan adalah titik-titik-titik. A. Alhamdulillah. B. Subhanallah. C. Allahu Akbar. D. La ilaha illallah. Jawabannya yaitu B. Subhanallah. Soal ke-26. Qanaah bisa juga disebut dengan titik-titik-titik. A. Menerima apa adanya. B. Ikhlas. C. Memberi. Dan D. Membantu. Jawabannya yaitu A. Menerima apa adanya. Soal yang ke-27. Zikrullah diartikan sebagai titik-titik-titik. A. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan D. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya yaitu C. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal 28. Dalam perilaku yang berhubungan dengan bermusyawarah, terdapat prinsip ukhuwah. Ukhuwah artinya A. Persahabatan. B. Perselisihan. C. Permusuhan. Dan D. Persaudaraan. Untuk jawabannya yaitu D. Persaudaraan. Soal ke-29. Terdapat 3 macam ukhuwah, diantaranya adalah kecuali titik-titik-titik. A. Islamiyah. B. Watoniyah. C. Agamiyah. D. Insaniyah. Untuk jawabannya yaitu C. Agamiyah. Soal ke-30. Tauhid adalah titik-titik-titik. A. Meyakini atas adanya nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Meyakini atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Meyakini atas adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Meyakini atas ciptaannya alam bumi ini.
Jawabannya yaitu B. Meyakini atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang ke-31. Ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah semata-mata adalah titik-titik-titik. A. Mahdoh. B. Goiro mahdoh. C. Badaniyah. D. Maliyah. Untuk jawabannya yaitu A. Mahdoh. Soal yang ke-32. Ibadah yang berhubungan kemasyarakatan disebut ibadah titik-titik-titik. A. Goiro mahdoh. B. Maliyah. C. Ijtimaiyah. D. Fardiyah. Jawabannya yaitu C. Ijtimaiyah. Untuk soal yang ke-33. Ijtima ulama adalah titik-titik-titik. A. Sunnah ulama. B. Wajib ulama. C. Ahli ulama. Dan D. Persetujuan ulama. Untuk jawabannya yaitu D. Persetujuan ulama. Untuk soal yang ke-34. Dalam menjalankan ibadah, manusia diberi beberapa pedoman, diantaranya adalah kecuali titik-titik-titik. A. Al-Quran. B. Undang-undang. C. Sunnah. D. Ijma. Jawabannya yaitu B. Undang-undang. Soal yang ke-35. Rukun Islam berjumlah titik-titik-titik. A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Jawabannya yaitu A. 5. Soal yang ke-36. Ibadah yang dilakukan sebanyak 5 waktu sehari adalah titik-titik-titik. A. Zakat. B. Puasa. C. Sholat. Dan D. Haji. Untuk jawabannya yaitu C. Sholat. Soal yang ke-37. Jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari penuh berjumlah titik-titik-titik. A. 17 rakaat. B. 18 rakaat. C. 15 rakaat. Dan D. 20 rakaat. Jawabannya yaitu A. 17 rakaat. Untuk soal yang ke-38. Sholat yang hanya dilakukan 2 kali selama setahun. Dan hanya untuk memperingati hari-hari besar adalah titik-titik-titik. A. Sholat tahajud. B. Sholat maid. C. Sholat id. Dan D. Sholat fardu. Jawabannya yaitu C. Sholat id. Soal yang ke-39. Ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta adalah titik-titik-titik. A. Sholat. B. Haji. C. Zakat. Dan D. C. Puasa. Dan D. Zakat. Jawabannya yaitu D. Zakat. Soal yang ke-40. Puasa artinya titik-titik-titik. A. Menahan diri. B. Memperbaiki diri. C. Mengintrospeksi diri. D. Menjauhkan diri. Jawabannya adalah A. Menahan diri. Untuk soal yang ke-41. Dalam sistem Islam, muamalah bisa diandaikan seperti titik-titik-titik. Akar dari pohon. B. Batang dari pohon. C. Buah dari pohon. Dan D. Ranting dari pohon. Jawabannya yaitu D. Rantingnya pohon. Untuk soal yang ke-42. Maslahat adalah titik-titik-titik. A. Kebaikan. B. Keadilan. C. Kesamaan. Dan D. Kesabaran. Untuk jawabannya yaitu A. Kebaikan. Soal yang ke-43. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam titik-titik-titik. A. Kebajikan dan ketakwaan. B. Keadilan dan kebaikan. C. Kebersamaan dan kebajikan. Dan D. Ketakwaan dan keadilan. Jawabannya yaitu A. Kebajikan dan ketakwaan. Untuk soal yang ke-44. Muamalah berangkat dari maqasid syariah. Maqasid artinya adalah A. Keadilan. B. Kemusyawaratan. C. Tujuan. Dan D. Aturan. Jawabannya yaitu tujuan. C. Soal yang ke-45. Proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh adalah titik-titik-titik. A. Tawakal. B. Istighfar. C. Ijtihad. Dan D. Berdoa. Jawabannya yaitu C. Ijtihad.
Untuk soalan ke-46. Di dalam pernikahan, terdapat tujuan yaitu sakinah, mawaddah, warohmah. Arti sakinah adalah titik-titik-titik. A. Cinta. B. Ketentraman. C. Keadilan. D. Rahmat. Jawabannya yaitu B. Ketentraman. Soal yang ke-47. Sedangkan arti kata mawaddah adalah titik-titik-titik. A. Ketentraman. B. Keadilan. C. Cinta. D. Rahmat. Jawabannya yaitu C. Cinta. Untuk soalan ke-48. Warahmah. Artinya adalah titik-titik-titik. A. Rahmat. B. Keadilan. C. Cinta. Dan D. Ketentraman. Jawabannya adalah A. Rahmat. Soalan ke-49. Dalam hadis Nabi yang dirawayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwasanya ada 3 amalan yang tidak akan terputus hingga manusia itu sudah meninggal. Amalan tersebut adalah kecuali titik-titik-titik. A. Anak yang soleh dan soleha. B. Ilmu yang bermanfaat. C. Tolong menolong. D. Sodokoh jariyah. Jawabannya yaitu C. Tolong menolong. Untuk soal yang terakhir atau yang soal ke-50. Dalam surah An-Nahl ayat 72. Tujuan dari pernikahan adalah titik-titik-titik. A. Mendapatkan keturunan. B. Mencari pahala. C. Sunnah Rasul. Dan D. Menyempurnakan agama. Jawabannya yaitu A. Mendapatkan keturunan. Sekian dari saya. Bila ada perkataan atau suatu yang tidak mengenakan hati dari kalian semua, saya mohon dimaafkan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam. Ihdinas syiratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ke rumah si Yusah membeli duren. Di tengah jalan durennya terjatuh. Irwan yang keren pamit untuk berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.